Pada kegiatan konsultasi perorangan, ada beberapa hal yang sempat ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Di antaranya, yang pertama adalah bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu jawaban kami diantaranya adalah hendaklah masing-masing mengetahui, mempelajari, memahami tentang hak dan kewajiban suami istri, sehingga ketika selesai akad nikah dan menerima buku nikah, buku itu bukan hanya disimpan atau difoto ya, kemudian terabaikan, namun selalu menjadi pedoman ketika ada hal sesuatu terjadi pada keutuhan rumah tangga, dikaji lagi, tentunya berdua, dikaji dengan seksama. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, saya ini bingung. Suami saya ini kok datangnya ke rumah cuma mandi, makan, tidur. Udah gitu pergi kerja lagi. Saya jadi males akhirnya, Bu. Begitu, sehingga si teteh ini berencana ingin, udahlah saya berhenti aja. Kayaknya nggak sanggup saya. Saran yang kami sampaikan diantaranya adalah sebentar dulu kita akan bicara dengan suami teteh ya. Artinya kita tidak mendengar dari sebelah pihak. Yang teteh rasakan adalah kecuekan atau ketidakpedulian, seolah ke rumah itu hanya istirahat, makan, mandi, selesai, seperti itu. Sepertinya kalau kami lihat bahwa si teteh ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, gitu. Nah, saya minta supaya suaminya datang ke kantor. Nah, keesokan harinya datanglah suami si teteh ini, kemudian ngobrol dan, iya Bu, saya juga nggak ngerti kenapa kok istri saya minta pisah dari saya, padahal saya bertanggung jawab Bu, saya selalu memberikan nafkah, katanya gitu. Baru saya tanya, betul kan kalau akang ini datang memang mandi, makan, istirahat begitu? Lah, iya Bu, memang begitu kan fungsi rumah, katanya. Saya tanya lagi, coba Akang ingat-ingat, terakhir Akang mengatakan bahwa Akang menyayangi si teteh, kemudian Akang betul-betul berterima kasih atas pengabdian, atas kesetiaan, atas perhatian, kemudian Akang bercumbu lah misalnya gitu, atau misalnya merayu lah gitu, atau misalnya hanya untuk mengatakan terima kasih begitu, atau misalnya mohon maaf karena terlalu sibuk begitu. Ternyata sahabat, beliau ini termenung, seolah mengingat-ingat selama ini bahwa beliau hilaf, beliau lupa, beliau mengira bahwa itu hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Itu adalah hal yang hanya buang-buang waktu saja atau buang-buang energi saja, sebenarnya seperti itu. Kalau saya baca dari raut wajahnya. Kemudian karena kepribadiannya juga yang sepertinya saya lihat cool begitu, kemudian dia bilang, oh iya Bu, saya kira
karena memang saya pulang ke rumah, saya melaksanakan kewajiban saya dan saya memberikan haknya gitu ya, memberikan nafkah setiap hari, anak-anak juga saya urus, begitu maksudnya diberikan biaya dan sebagainya, saya kira itu cukup. Tapi memang iya Bu, karena saya ini mungkin terlalu sibuk atau bagaimana, akhirnya saya lupa itu Bu. Akhirnya saya bilang, ya udah Kang, kalau gitu Akang pulanglah dulu, temui dulu itu istri Akang, kemudian lakukan kira-kira apa yang selama ini Akang lupa untuk lakukan. Nah, seminggu dari sana cobalah datang lagi ke kami, dan kami ingin tahu juga bagaimana perkembangannya. Oh iya, iya Bu. Akhirnya pamitlah itu Akang. Kemudian seminggu berikutnya datang lagi si Akang itu ke kantor. Dia bilang, Bu, alhamdulillah katanya, saya dan istri saya insya Allah akan terus dalam rumah tangga ini. Alhamdulillah. Akhirnya dari konsultasi perorangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keutuhan berumah tangga atau membentuk keluarga yang tenang, yang penuh cinta kasih, yang penuh harmonis, itu keromantisan itu perlu ternyata. Tidak bisa dia cuman dipandang sebelah mata atau terabaikan. Mudah-mudahan kita semua juga dapat menikmati indahnya berumah tangga dengan penuh rahmat Allah, dengan mawadah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan tentu saja dalam kondisi yang sakinah. Terima kasih.